No viral, no action. Jalan rusak, kades mandi lumpur diperbaiki. Suami jadi tersangka usai kejar pejamret tas istri. Takut dibawa ke RSC, remaja nekat nyebur ke sumur. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Sepekan hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Sepekan menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya Gisy Lutfia. Mengawali Kompas Sepekan, Saudara, usai diperiksa hampir 24 jam di Polres Kudus, Bupati Pati Sudewo Senin 19 Januari dini hari dibawa KPK menuju gedung KPK. Mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, Bupati Pati Sudewo keluar dari Mapolres Kudus pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan masker, Sudewo langsung masuk mobil tanpa mengucapkan sepatah kata. Penyidik juga membawa 1 buah koper yang turut diamankan. Dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai atas Polres Kudus. Di Polres sudah mulai kapan, Pak? Mulai jam berapa, Pak? Kurang lebih hampir 1 kali 24 jam, mulai dari jam 03.30 sampai dengan baru setelah selesai saat ini. Selain Bupati, Pak, siapa aja, Pak? Hanya 1 orang. Bupati Sudewo ditangkap pada pukul 12.30 dini hari di wilayah Kudus. Usai ditangkap, Sudewo diperiksa di Mapolres Kudus selama hampir 24 jam. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 615 formasi perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah alami kekosongan. Hal ini terungkap usai Bupati Pati ditetapkan sebagai tersangka korupsi jual beli pengisian jabatan pada perangkat desa. Jika sesuai rencana, Kabupaten Pati akan melakukan pengisian formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret mendatang. Namun belum sempat dilaksanakan karena Bupati Pati Sudewo terkena operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Seperti diketahui, sebanyak 615 formasi perangkat desa di Kabupaten Pati alami kekosongan. Dari jumlah tersebut, 96-nya adalah formasi di sekretaris desa dan sisanya adalah formasi di KAUR, Kadus, serta Kasih. Kekosongan sekretaris desa ada 96 lowongan. Kemudian total itu kalau kita total 616-an kurang lebih. 615. Sesuai dengan peraturan Bupati, proses pengisian jabatan perangkat desa dilakukan 6 bulan sebelum masa jabatan habis dan selama 3 bulan setelah itu, pemerintah membentuk kepanitiaan untuk melakukan proses pengisian formasi. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Seorang kepala desa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menuntut perbaikan jalan yang rusak dengan mandi lumpur di kubangan jalan. Bagaimana ceritanya? Berikut liputannya untuk Anda.
Narso, Kepala Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sengaja mandi lumpur di jalan yang rusak. Ini sebagai bentuk protes lantaran jalan penghubung antara Desa Ngepringan dan Desa Mlale sudah rusak sejak tahun 2018 dan tak kunjung diperbaiki. Padahal ini menjadi jalan utama yang digunakan oleh warga sekitar untuk beraktivitas. Jalan rusak yang sudah puluhan tahun ini membahayakan pengguna jalan dan warga untuk beraktivitas sehari-hari. Bahkan tidak sedikit yang terjatuh usai diguyur hujan lebat. Memang jalan itu sudah dibangun sekitar 24 tahun yang lalu, Mas. Itu cuman mulai rusak parahnya itu ya sekitar 6-7 tahun sekarang ini. Belum sempat 2019 itu. Belum pernah diperbaiki, Pak, ya? Belum ada, Mas. Itu sebenarnya jalan itu kalau nggak ditambal sulam sama warga dengan swadaya itu sudah nggak bisa dilewati itu. Kalau pas panen tebu, panen itu jalan itu dibetulin sendiri dengan swadaya masyarakat. Cari uruk, cari tanah, cari batu itu buat bisa dilewati. Jalan akses ke kecamatan yaitu ke tempat kesehatan, ke pasar, anak-anak sekolah lewatnya situ semua. Ya. Memang jalan utama satu-satunya. Banyak dikeluhkan warga, Pak, ya? Banyak sekali, bahkan warga itu banyak yang sering jatuh, anak sekolah sering jatuh di situ. Terus ada tamu juga banyak yang kesulitan di situ. Banyak yang mobilnya bocor, ada yang sampai pecah bannya, pecah itu tempat olinya. Akses jalan kabupaten yang rusak sepanjang 7,5 km tersebut juga dikeluhkan warga. Nah, jalannya hancur, Pak. Susah dilewati, ya? Ya, kalau musim hujan ya lunyu, licin. Membahayakan sama ini, Ya, Pak, ya? membahayakan. Kadang jatuh, kadang kepleset. Oh, pernah jatuh juga, Pak, ya? Ya, kalau pernah jatuh ya pernah sih, Pak. Oh, iya. Di jalan. Iya. Terutama buat anak sekolah ini membahayakan sekali, soalnya kan ini jalan utama buat sekolah SMP, SMK. Jadinya pemerintah harus segera memperbaiki jalan utama dari Desa Mlale sampai Bagu. Ini anak-anak sempat ada yang jatuh, Pak, Mbak, lewat sini? Sering, Pak, apalagi kalau musim hujan kan jalannya bergenang air, bergelombang. Itu nanti bisa ada yang jatuh. Meskipun jalan tersebut telah beberapa kali diumumkan akan dilelang untuk perbaikan, namun prosesnya tak kunjung dilakukan. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Hampir 7 tahun, keluhan warga Desa Ngepringan dan Mlale di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terkait dengan jalan rusak tidak pernah ada tanggapan. Tetapi setelah sang kepala desa viral mandi lumpur, jalan yang rusak bertahun-tahun tersebut akhirnya diperbaiki. Tidak viral, maka tidak akan ada perubahan. Aksi mandi lumpur yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah karena jalan rusak penghubung antar dua desa sebagai bentuk protes akhirnya berbuah manis. Setelah menjadi sorotan karena viral di media sosial, akhirnya pemerintah merespon perbaikan jalan rusak. Alat berat dan sejumlah truk didatangkan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Perbaikan jalan rusak ini disambut oleh warga karena warga sudah bertahun-tahun menanti perbaikan jalan ini sejak tahun 2019. Selama proses perbaikan, warga akan terus memantau agar perbaikan jalan sesuai dengan harapan. Karena harapan masyarakat juga sesuai dengan yang di daerah-daerah lain, ada mungkin dicor beton atau mungkin diaspal, tapi alhamdulillah dengan adanya tindak lanjut dari DPU untuk pemerataan yang kira-kira berlubang sudah
mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah diperbaiki, sudah ditanggapi, sudah direspon, bahkan sekarang sudah ada pemeliharaan. Ruas Bagu Mlale sudah terlaksana, sudah selesai bahkan pemeliharaan. Cuman yang Bagu Ngepringan saat ini baru dilaksanakan. Harapannya ya harus diprioritas, jangan cuma pemeliharaan saja. Harapan kita harus memang selayaknya jalan kabupaten. Jalan kabupaten harus pakai cor ukuran standar kabupaten. Perbaikan jalan sepanjang 7,5 km ini masih tahap awal. Pada tahap awal ini dilakukan pengurukan pasir dan batu serta perataan jalan. Dari Mlale Bagu, dan ini dilanjutkan Bagu Ngepringan ini mulai pengerjaan yaitu pengurukan jalan, normalisasi jalan, perawatan rutin pakai sertu, pasir batu dan alat setum jadi untuk pemadatan ya, yang lubang-lubang agak biar tidak membahayakan Pak ya. Agar pemakai jalan bisa normal. Jalan yang diperbaiki ini merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Ngepringan dan Desa Mlale sepanjang 7,5 km. Jalan ini sebelumnya rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Banjir bandang Purbalingga bawa kayu besar terjang 3 desa. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Masih di Kompas Sepekan, Saudara, bersama saya Gisy Lutfia. Hujan deras memicu meluapnya Sungai Gintung di Kecamatan di lereng Gunung Slamet di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Meluapnya sungai membuat banjir bandang yang menerjang perumahan warga. Oke, ya Allah, lu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, gede banget, wih. Inilah video dari warga saat permukiman di Desa Penakir, Pulau Sari, Kabupaten Pemalang diterjang banjir bandang pada Jumat 23 Januari malam. Banjir bandang merupakan luapan Sungai Gintung yang berhulu di lereng Gunung Slamet. Banjir bandang membawa material kayu dan batu sehingga merusak rumah warga. Akibat banjir bandang ini, sebanyak 60 warga mengungsi ke tetangga maupun ke kantor Kecamatan Pulau Sari. BPBD Kabupaten Pemalang masih terus melakukan asesmen dan pendataan akibat banjir bandang ini. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Curah hujan yang tinggi di Purbalingga, Jawa Tengah pada Jumat pagi hingga malam mengakibatkan banjir bandang yang membawa material kayu berukuran cukup besar. Banyak rumah dan harta benda hilang tersapu banjir bandang. Banjir bandang yang melanda Jumat 24 Januari lalu menimbulkan kerusakan parah di 3 desa, yakni Desa Sankanayu Kecamatan Merebet, Desa Serang, dan Desa Kutabawak di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Beberapa rumah di Desa Sankanayu, Kecamatan Merebet, porak-poranda akibat terjangan material kayu besar yang terbawa banjir bandang. Akibat banjir bandang ini, BPBD mencatat ada 1 orang meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Purbalingga. Sementara ratusan warga terdampak kebanyakan mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Kita ada 3 desa di sini, ada Sankanayu, ada Serayu, ada
ke bawah. Nah, di mana kita di BPD terbagi 3 pos, ada pos di Kota Bawah, misalkan di Serang, daerah atas sampai hari ini kita belum bisa mendata karena sana lebih parah daripada yang ini. Kemudian untuk korban jiwa ada satu yang artinya luka 1 patah tulang sudah ada di rumah sakit. Pihak BPBD menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari usai banjir bandang terjadi. Harsono, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah. Kayu gelondongan dalam jumlah banyak memenuhi kawasan Pantai Larangan, Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal sejak hari Sabtu lalu. Warga pun secara swadaya berinisiatif membersihkan pantai secara manual. Kayu gelondongan dalam jumlah banyak tampak menutupi sebagian garis pantai Larangan, Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Kayu-kayu tersebut diduga terbawa arus laut dan gelombang besar dan mulai terlihat sejak hari Sabtu lalu oleh warga setempat. Tanpa mengetahui secara pasti asal-muasal kayu, warga Desa Munjung Agung berinisiatif melakukan pembersihan pantai secara swadaya. Pembersihan dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana, melibatkan warga serta para nelayan yang sedang tidak melaut akibat cuaca buruk dan musim paceklik. Sunarji, salah satu nelayan setempat, mengatakan warga bersepakat membersihkan pantai agar kembali bersih dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat pesisir. Selain membersihkan pantai, sebagian kayu yang masih layak dimanfaatkan diambil oleh warga untuk digunakan sebagai kayu bakar maupun kebutuhan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menambah penghasilan di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Awalnya nggak ngerti, tahu-tahu datang sih ya. Berarti warga nggak ada yang tahu ya tiba-tiba. Tahu-tahu pagi-pagi mungkin datangnya malam mungkin. Pagi-pagi banyak yang jalan-jalan, wah ada kayu. Daripada ini kok kayu lebih banyak ya. Dari mana kan nggak ngerti Pak. Ya intinya dibersihin lah Pak. Biar pantai kelihatan walaupun lama ya. Selesainya lama tapi kan ini intinya tujuannya untuk biar bersih gitu. Sementara salah satu warga Desa Munjung Agung menyebut pembersihan pantai merupakan inisiatif warga sekaligus memanfaatkan waktu saat tidak ada aktivitas melaut akibat ombak tinggi yang masih terjadi. Iya, pas kebetulan ini kan ombak, nggak ada nelayan yang berangkat. Iya, cara paceklik gitu, biar nyambung-nyambung buat makan lah, cari kayak gini, kayak gitu. Tapi ada larangan dari pemerintah atau apa yang ngambil ini apa nggak? Belum ada ya? Ya belum ada. Warga berharap pembersihan pantai ini dapat menjaga lingkungan pesisir tetap bersih, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat di tengah kondisi cuaca ekstrim dan musim paceklik yang masih berlangsung. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. 2 pekan usai jembatan hanyut, aktivitas warga Kampung Tambak Sari, Kota Semarang terhambat. Untuk menyeberangi sungai, warga menggunakan perahu rakit. Warga harus mengantre dan berhati-hati untuk bisa menaiki rakit. Tak sedikit pelajar sempat terjatuh saat menyeberang, namun warga tidak punya pilihan lain untuk menggunakan rakit. Oh ini naik perahu, yang sana naik getek. Tapi kan kalau banjir susah Mas. Kemarin banyak yang jatuh anak-anak. Kan ini apalagi lewat 5 kali kan bayar 5 kali Mas. Ini belanja sekalian anak pulang sekolah. Sekolahnya ya terpaksa harus lewat sini Mas. Naik apa? Terpaksa harus naik perahu. Khawatir terjatuh juga nggak kalau pas lewat? Khawatir sih. Kemarin saya juga jatuh lewat sini. Jatuh pas naik kapal? Ya. Babin Kamtibmas Mangkang Wetan Aibtu Heri Prasetyo mengatakan, karena kondisi darurat ini,
akhirnya membuat perahu rakit ini secara swadaya. Sebab aktivitas warga setempat sangat padat, mulai dari anak bersekolah maupun warga yang bekerja. Lebar sungai Beringin ini sekitar 30 meter, sedangkan kedalaman antara 1 hingga 2,5 meter, sehingga dia mengimbau kepada warga untuk selalu berhati-hati dan waspada. Dia juga meminta warga sekitar untuk saling menjaga, sebab motor warga yang menyeberang ditinggal pada sisi barat sungai. Adalah karena kita sebagai Babin Kamtimas yang selalu melekat di warga, selalu menghimbau untuk warga waktu melaksanakan aktivitas selalu berdoa dan selalu hati-hati. Dan kami himbau juga karena ini banyak parkir motor, supaya ada pengawasan, pemantauan, ada nanti yang bertanggung jawab untuk mengawasi, karena salah satu warga kediamannya kan banyak yang di sebelah timur. Jadi nanti kita komunikasi dengan Pak RW maupun Pak RT untuk menjaga daripada parkir untuk warga. Sekitar 300 kepala keluarga terisolasi usai jembatan hanyut. Warga berharap pemerintah untuk segera membangun jembatan permanen. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Suami jadi tersangka usai kejar pejamret tas istri. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Pekan. Masih menjadi sorotan dalam sepekan, saudara, niat hati membela istri yang menjadi korban kejahatan. Seorang suami di Sleman, Yogyakarta kini justru jadi tersangka setelah aksi pengejarannya terhadap 2 pejamret berakhir dengan kecelakaan maut. Arsita tak menyangka jika aksi heroik sang suami mengejar penjamret tasnya berujung terseretnya sang suami ke masalah hukum. Peristiwa tak terduga ini terjadi setelah aksi pengejaran sang suami berujung menewaskan kedua pelaku. Saat itu, pada 26 April 2025, Arsita tengah mengendari motor beriringan dengan sang suami yang menggunakan mobil di belakangnya. Saat di flyover Janti, tas Arsita dijamret oleh pelaku yang menggunakan motor. Mengetahui sang istri dijamret, suami korban spontan mengejar pelaku. Pelaku yang kehilangan kendali tiba-tiba menabrak tembok. Akibat kencangnya benturan membuat pelaku terluka parah dan meninggal. Kasus penjamretan dianggap gugur karena 2 pelaku meninggal. Namun tidak demikian dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Sekitar 2 hingga 3 bulan setelah kejadian tersebut, suami Arsita, Hogi Minaya, ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Polresta Sleman menilai suami Arsita lalai sehingga menyebabkan 2 nyawa hilang. Ada semacam kelalaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Jelas syok, Mas. Jelas saya sama suami jelas nggak menyangka karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak, ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan, jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Meski tidak menjalani penahanan sel, namun Hogi Minaya harus mengenakan gelang pelacak digital di kakinya. Oleh aparat yang menangani kasusnya, Hogi dilarang keluar dari wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Polisi menyebut penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas
yang menyebabkan 2 pelaku jambret tewas dikarenakan mobil tersangka menabrak sepeda motor pelaku jambret. Polisi juga mengklaim memiliki barang bukti rekaman kamera pengawas atas kejadian itu. Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 pelaku jambret di Jalan Laksda Adi Sucipto pada 26 April 2025 lalu. Penetapan tersangka itu menuai kritik publik karena Hogi dianggap hanya membela istrinya yang menjadi korban jambret dengan berupaya merebut kembali tas yang dilarikan kedua pelaku jambret. Meski dikritik, namun polisi punya versi berbeda. Polisi memandang penetapan tersangka itu adalah upaya negara dalam memberikan kepastian hukum atas kasus kecelakaan lalu lintas. Kapolres Sleman, Kombes Edi Setianto Erning Wibowo menyebut, tersangka terbukti menabrak sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku jambret hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kapolres bilang selain memiliki barang bukti rekaman kamera pengawas, penyelidikan atas kasus itu pun dilakukan selama 5 bulan sebelum Hogi ditetapkan sebagai tersangka pada bulan September. Jadi kita ulangi lagi kronologisnya, ya. Itu bulan April ya, itu ada ibu-ibu yang naik motor, kemudian dijambret oleh 2 pelaku menggunakan sepeda motor dengan mengiris tali tas lempangnya itu kemudian dibawa lari. Nah, pada saat lari ternyata di sebelahnya ibu itu ada pengendara mobil yang kebetulan suaminya melihat istrinya yang sedang dijambret, maka suami itu melakukan pengejaran. Nah, pada saat melakukan pengejaran, pertama adalah dipepet, kemudian kena bodi kendaraan sebelah kiri, namun bisa meloloskan. Nah, setelah lolos, kemudian masih dikejar. Setelah dikejar, sepeda motor tersebut ditabrak dari belakang sehingga terpental, menabrak tembok. Kemudian korban terpental dua-duanya meninggal. Kapolres Sleman juga menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan penahanan atas Hogi Minaya selama proses hukum berjalan. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta menggelar mediasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 pelaku jambret meninggal dunia. Mediasi dilakukan antara tersangka Hogi Minaya yang merupakan suami korban jambret dengan keluarga para jambret yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas saat dikejar tersangka. Upaya mediasi untuk menempuh jalan damai atau restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 pelaku jambret meninggal dunia digelar Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Senin siang. Dalam mediasi ini tersangka Hogi Minaya bersama istri dan tim kuasa hukumnya dihadirkan langsung di Kejaksaan Negeri Sleman. Sementara pihak keluarga pelaku jambret yang menjadi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mengikuti mediasi secara daring dari Palembang dan Pagar Alam. Dalam mediasi ini kedua pihak saling memaafkan dan sepakat untuk berdamai. Namun terkait syarat damai kedua belah pihak belum membahas hal itu karena direncanakan masih akan dilakukan mediasi kedua. Kami dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sleman sebagai jaksa fasilitator ya, melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu kepada tersangka Hogi dan pada korban. Ya. Dalam hal ini tadi alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sudah saling setuju, sepakat. Kemudian sudah saling memaafkan, ya, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Hanya tinggal ini untuk perdamaiannya. Ini perdamaiannya masih akan dikonsultasikan lagi dan dikomunikasikan antara para penasihat hukum, baik penasihat hukum tersangka maupun penasihat hukum dari korban sendiri, itu akan mengkonsultasikan dan nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut. Ini kami mau menyampaikan hasil dari agenda
restoratif justice atau RJ yang tadi sudah difasilitasi dan memang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Terima kasih Kejaksaan Negeri Sleman yang sudah menginisiasi kemudian juga memfasilitasi terkait dengan acara restoratif justice ini. Yang jelas kalau kita bicara pada agenda yang ada ini tadi atau hari ini adalah acara yang pertama atau bagian pertama, karena tadi dalam forum RJ yang sudah kita ikuti ada beberapa hal yang sudah menjadi kesepakatan antara para pihak, tapi yang jelas dari pihak Palembang maupun Pagar Alam itu masih akan koordinasi lanjut dengan klien. Ya, itu yang kemudian. Sebelumnya, Hogi Minaya ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 pelaku jambret meninggal dunia. Upaya Hogi yang mengejar para pelaku usai menjambret tas istrinya dianggap sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Peristiwa itu terjadi di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Depok, Sleman pada 26 April 2025 lalu. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Usai menjalani restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Senin siang, gelang pelacak digital yang sebelumnya dipakai oleh Hogi Minaya, tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 pelaku jambret meninggal dunia langsung dilepas. Pihak Kejari Sleman menyebut penggunaan gelang pelacak digital karena tersangka dijadikan tahanan kota. Hogi Minaya, tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 pelaku jambret meninggal dunia di Sleman, Yogyakarta, Senin siang menjalani proses upaya damai atau restoratif justice. Meski proses restoratif justice belum selesai, namun pihak Kejaksaan Negeri Sleman telah mencabut status tahanan kota Hogi Minaya dengan tanda pelepasan gelang pelacak digital yang terpasang di kakinya. Kepala Kejari Sleman Bambang Yunianto menyebut pemasangan gelang pelacak digital kepada Hogi Minaya adalah SOP yang diterapkan pada para tahanan kota. Jadi untuk itu secara teknis ya kita akan lepas. Itu. Pak, pemasangan GPS kemarin memang karena ini ya Pak ya, hukumannya di atas 5 tahun itu ya Pak, atau seperti apa? Jadi yang bersangkutan memang dilakukan penahanan kota ya terhadap bersangkutan, makanya kita pasangi alat pengawasan elektronik ya, detection kit itu. Artinya ya itu kan merupakan SOP ya, seperti itu. Ya nanti kita pertimbangkan lebih lanjut ya, mudah-mudahan yang penting proses ini sudah ada ibaratnya perkembangan yang positif ya, ada saling memaafkan ini tadi ya sampun ya. Upaya restoratif justice dan pelepasan gelang pelacak digital ini disambut bahagia Hogi Minaya dan istrinya yang tak lain adalah korban jambret. Puji Tuhan, alhamdulillah dan melihat harga kita mas, dan hanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih ada lagi semua gitu. Dari sini dan sana. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya? Nggak menyangka mas, ya, di luar. Ya, semoga ini segera selesai ya mas. Yang kami inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya, dan semoga ini segera tercapai, itu yang paling penting, paling utama itu. Sudah sedikit lega ya Mbak ya dengan proses ini? Alhamdulillah, iya. Termasuk sudah dilepasnya GPS itu ya Mbak ya? Sudah, alhamdulillah sudah dilepas GPS-nya, sudah, alhamdulillah sudah lega. Kasus kecelakaan lalu lintas yang berbuntut ditetapkannya Hogi Minaya sebagai tersangka viral setelah istrinya Arsita curhat melalui media sosial. Arsita berkeluh kesah karena sang suami dijadikan tersangka setelah berupaya menolong dirinya dari aksi penjambretan. Saat itu suaminya memepet motor yang dikendarai kedua pelaku dengan mobil hingga para penjambret menabrak tembok dan tewas di lokasi kejadian. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Takut dibawa ke RSJ, remaja nekat nyebur sumur.
Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Takut dibawa ke rumah sakit jiwa, remaja 17 tahun, warga Wonolopo, Mijen, masuk ke dalam sumur sedalam 16 meter. Atas kejadian tersebut, petugas pemadam kebakaran Kota Semarang berhasil mengevakuasi remaja tersebut dari dalam sumur setelah 7 jam berada di dalam sumur. Berawal takut dibawa ke rumah sakit jiwa, seorang remaja berinisial FS berusia 17 tahun warga Wonolopo, Mijen, Semarang nekat nyebur ke dalam sumur sedalam 16 meter. Petugas damkar yang mendapat laporan berusaha menyelamatkan remaja yang masuk ke dalam sumur selama hampir 7 jam. Petugas akhirnya berhasil menyelamatkan remaja yang mengalami gangguan mental di Wonolopo, Mijen, Semarang. Oleh keluarganya, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara itu, Ponirah, nenek korban, menceritakan kronologis cucunya FS yang nekat nyebur ke sumur. Sebelumnya pihak keluarga sempat memanggil dokter puskesmas tempat untuk membantu mengantar periksa ke rumah sakit jiwa setelah beberapa hari kehabisan obat. Namun FS justru nekat kabur dan nyebur ke sumur. Panggil dokter sama bapaknya, ya pas dokter datang, langsung dia lari. Takut itu kalau mau dibawa ke rumah sakit jiwa gitu. Kan dulunya pernah dipaksa tidak pergi ke rumah sakit jiwa, ya traumanya gitu. Makanya dokter datang langsung dia lari, sudah dibagari sama bapaknya nggak kuat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berupaya mengevakuasi korban dengan melibatkan pihak keluarga untuk membujuk korban. Berarti sudah 7 jam persis alhamdulillah sudah keluar, dan kita coba berbagai cara, kita coba ngobrol lewat keluarga, bapaknya sempat turun, kawan-kawan damkar juga sempat turun ke bawah ngobrol, sempat juga kawan saya tadi Mas Dimas sempat kena pukul juga sama Mas Panji. Nah, akhirnya kita tarik ke atas, tapi yang kami pastikan Mas Panji ini masih takut tenggelam. Jadi tadi kami melihat psikologisnya Mas Panji ini takut tenggelam, jadi kami ambil cara yang lumayan ekstrim. Sumur itu kami coba isi air, kami berikan pelampung Mas Panjinya supaya Mas Panjinya bisa naik. Karena sumur ini diameternya kecil sekali, cuma 80 cm. Jadi menurut saya itu tadi ide yang paling krusial, karena keburu gelap dan alhamdulillah menggunakan 2 unit mobil tadi damkar isi naik, Mas Panjinya mau naik. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah 7 jam berada di dalam sumur. Oleh pihak keluarga, korban dibawa ke rumah sakit guna menjalani pemeriksaan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Aksi tendangan kungfu kembali terjadi pada pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Tengah. Kali ini kaki kiper PSIR Rembang menerjang dada pemain Persikaba Blora hingga terkapar di lapangan. Aksi tendangan kungfu ini terjadi saat laga PSIR Rembang melawan Persikaba Blora dalam lanjutan Liga 4 Zona Jawa Tengah di Stadion Krida Rembang pada Rabu 21 Januari. Dalam video amatir, tampak kaki kiper PSIR Rembang, Raihan Alfarik, menerjang dada pemain Persikaba Rizal Dimas Agesta yang tengah berupaya mengejar bola. Akibatnya, pemain Persikaba Rizal Dimas Agesta terkapar di lapangan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, terlihat luka memar pada dada pemain. Terjangan kungfu yang mencederai pemainnya membuat manajemen Persikaba langsung melayangkan protes ke Komisi Disiplin PSSI. Pihak manajemen meminta aksi tersebut diusut tuntas. Ada insiden yaitu kiper melakukan tendangan kungfu pada pemain kami, Rizal.
gelandang kami yang baru masuk baru sekitar 5 menit, kemudian dikasih tendangan kungfu. Dan kami sangat prihatin dan menyayangkan setelah mengecam sekali tindakan ini, kan ini sudah di luar profesional. Artinya kiper ini seperti sengaja mencederai pemain kami. Kemudian tendangan ini telak mendarat ke dada pemain kami sehingga harus dilarikan ke rumah sakit sampai mendapat oksigen dan perawatan dari petugas medis karena cedera serius yang dialami. Tentunya kami akan melayangkan protes keras terhadap kejadian tersebut. Kami sudah membuat surat ke Komdis dan PSSI Jateng berkaitan dengan kejadian dan insiden tersebut, tidak hanya menyoroti kinerja wasit yang memang pada saat kejadian tidak mengeluarkan kartu sama sekali, bahkan tidak memberi pelanggaran kepada tim kami, padahal itu terjadi di kotak penalti. Yang kedua adalah sanksi. Tentunya kami meminta sanksi yang seberat-beratnya terhadap pemain. Dengan itikadnya, dengan niatnya mencederai lawan, ini sangat membahayakan dan sangat merusak Liga 4 zona Jawa Tengah. Selain sanksi ke pemain, manajemen Persikaba meminta wasit dievaluasi karena dinilai tidak adil dalam memimpin pertandingan. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang dan Blora, Jawa Tengah. Kiper PSIR Rembang, Raihan Alfarik, akhirnya diberikan sanksi larangan bermain seumur hidup oleh Komisi Disiplin Asprof PSSI Jawa Tengah. Sanksi ini diberikan akibat tendangan kungfu yang dilakukannya kepada pemain Persikaba Blora Rizal Dimas pada duel Liga 4 Indonesia di Stadion Krida Rembang. Ketua Komisi Disiplin Asprof PSSI Jawa Tengah Samuel Evan Haryono mengatakan pihaknya menggelar sidang terkait tendangan kungfu yang dilakukan oleh kiper PSIR Rembang dan turut menghadirkan komite wasit sebagai ahli. Keputusan pada sidang tersebut memberikan sanksi larangan bermain seumur hidup kepada Raihan Alfarik serta denda 5 juta rupiah. Samuel menegaskan sanksi ini tidak hanya berlaku pada sepak bola di Jawa Tengah saja, namun seluruh Indonesia. Komisi Disiplin menilai apa yang dilakukan oleh kiper tersebut merupakan kesengajaan. Sementara bagi wasit dan asisten wasit 2, Komisi Disiplin Asprof PSSI Jawa Tengah merekomendasikan sanksi 1 tahun tidak boleh memimpin pertandingan sepak bola dan pembinaan. Sedangkan asisten wasit 1 dan wasit cadangan diberikan sanksi peringatan dan pembinaan lebih lanjut. Sejumlah pemain PSIR lain yang diduga juga melakukan tindakan anarkisme terhadap pemain lawan pada laga tersebut juga bakal mendapatkan sanksi. Raihan yang melakukan tindakan gerakan yang tidak sewajarnya. Kami Komite Disiplin secara bulat tanpa adanya dissenting opinion memutuskan larangan aktivitas seumur hidup dalam dunia sepak bola, seumur hidup dan denda 5 juta terhadap yang bersangkutan. Kalau berkaitan dengan unsur kesengajaan, kami Komite Disiplin menilai bahwa apa yang dilakukan oleh kiper tersebut merupakan unsur kesengajaan. Komisi Disiplin meminta pemain, ofisial hingga supporter bisa menahan diri sebab Komisi Disiplin PSSI Jawa Tengah tidak mentolerir anarkisme dalam dunia sepak bola. Sehingga diharapkan sepak bola bisa berkembang dengan baik dan bisa dinikmati oleh pelaku sepak bola itu sendiri maupun masyarakat. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 2 teman Jokowi jadi saksi di sidang gugatan. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Saudara, sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah pada Selasa siang. Tergugat 1 yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo menghadirkan 2 saksi yang merupakan teman seangkatan di Fakultas Kehutanan UGM.
Sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Selasa siang dengan menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Saminuddin Baroritau dan Mustoha Iskandar yang merupakan teman satu angkatan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Secara bergantian keduanya memberikan kesaksian soal akademis dan juga apakah Joko Widodo benar kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Mustoha memberikan kesaksian soal apakah foto ijazah boleh berkacamata hingga saat dirinya di wisuda bersamaan dengan Jokowi. Sementara itu, Saminuddin menceritakan saat dirinya bersama sejumlah alumni bertemu dengan Roy Suryo Cs. Selain itu, Mustoha memperkuat kesaksian Saminuddin dan sempat dicecar oleh kuasa hukum penggugat. Ia menceritakan soal reuni yang pernah diikuti bersama dengan Jokowi. Kuasa hukum penggugat memberi catatan pada keterangan soal buku alumni dan juga soal tanda tangan di skripsi. 2 saksi sepakat mengatakan tidak mungkin di UGM itu skripsi tanpa ada tanda tangan pembimbing. Minimal dijawab oleh saksi pertama tadi, pembimbing utama. Ya, jadi itu prinsip. Lalu yang kedua, selama persidangan hingga hari ini sudah kami tanyakan, mereka belum pernah yang namanya melihat ijazah asli. Tadi semua dengar ya, baik saksi pertama maupun saksi yang kedua. Lalu yang ketiga yang sangat mencerahkan pada persidangan hari ini ya, bahwa buku alumni itu mereka mengakui betul, enggak, jangan dipotong, tetapi tidak pernah ada ralat. Jadi dan Anda teman-teman lihat ya, pada bulan April ketika kami daftarkan perkara, teman-teman Pak Jokowi yang mengaku alumni SMA 6 Surakarta mengajukan intervensi ya. Lalu pada hari ini kepada kedua orang saksi saya tanyakan, buku ini benar-benar ada, foto-foto ini ada. Saya tutup tadi tekniknya bertanya, saya tutup datanya. Ini gambar Pak Jokowi benar, tetapi datanya katanya tidak benar dan tidak pernah diralat. Sementara kuasa hukum Jokowi menilai keterangan para saksi ini menjawab sejumlah keraguan. Seperti misalnya materi yang digunakan dalam ijazah, foto ijazah dan wisuda hingga sosok Mulyono yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan terkait dengan ijazah baik Pak Jokowi maupun saksi-saksi karena satu angkatan juga wisuda bersamaan, materi yang tertempel di dalam ijazah tersebut adalah sama, warnanya hijau, begitu pula nilainya Rp100. Jadi selama ini ada saksi maupun kuasa hukum pihak penggugat di dalam pernyataannya bahwa terkait dengan materi tersebut diragukan karena bukan 500, maka hari ini terjawablah sudah. Begitu juga terkait dengan foto diri Pak Jokowi yang mengenakan kacamata, itu pun terjawab baik oleh saksi maupun aturan hukum yang dibuat oleh pihak Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ini terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari ini, bahkan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi mulai masuk sebagai mahasiswa baru sampai terjadinya reuni dan seterusnya, semuanya terdokumentir, termasuk foto wisuda, kamera yang dipergunakan sidang pada hari ini oleh Pak Saminuddin juga diperlihatkan kepada majelis hakim. Dan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi yang hadir pada hari ini, oleh karena sebagai teman Pak Jokowi mengetahui secara pasti sebetulnya siapa wajah yang berupa foto yang ada di dalam surat gugatan. Dalam keterangannya itu adalah Hari Mulyono, yang notabene itu adalah almarhum sebagai adik ipar Pak Jokowi, tetapi faktanya hari ini terjawab bahwa itu bukan Hari Mulyono tetapi saudara Sigit, ya, teman satu angkatan juga. Jadi itulah fakta-fakta persidangan pada hari ini. Sedangkan untuk sidang akan datang kami akan hadirkan teman Pak Jokowi pada itu KKN tetapi bukan satu fakultas untuk menjelaskan mengenai kegiatan KKN yang selama ini
diragukan oleh pihak penggugat. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda masih soal pemeriksaan saksi dari tergugat. Seperti diketahui, dua alumni UGM, Top Tovan dan Bangun Sutoto melayangkan gugatan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Selain Jokowi, mereka juga menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Polri. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Selasa sore dikunjungi teman-temannya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2 orang diantaranya baru saja menjadi saksi dalam sidang gugatan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Sebanyak 17 orang teman kuliah Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia di Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa sore. Mereka melakukan pertemuan dengan Jokowi selama kurang lebih 40 menit. 2 orang yang ikut bertemu diantaranya Mustoha Iskandar dan Saminuddin Baroritau yang baru saja menjadi saksi dalam gugatan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta yang merupakan gugatan perdata terkait ijazah Jokowi. Menurut Mustoha, semuanya sudah jelas dan ijazah Jokowi menurutnya adalah asli. Sebenarnya ini kan menurut saya mengada-ngada aja ya. Karena Pak Jokowi itu kan udah jelas ijazahnya asli ya kan. Tapi kan orang mempertanyakan itu ya. Kalau bicara murni ijazah, kan rektor sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli, ya kan. Bareskrim juga sudah memutuskan bahwa itu identik dengan ijazah teman-temannya yang asli. Mestinya udah selesai, ya kan. Tapi ini kan terus digiring-giring ya, opini macam-macam ya, termasuk misalnya materai 500, kalau nggak ada materai 500, materainya 100. Ya, itu kan ya. Targetnya mungkin hanya penggiringan opini publik ya. Memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal kan Pak Jokowi dibilang berkacamata ya. Padahal kan banyak teman-teman yang fotonya berkacamata ya. Bilang foto ijazah dengan foto yang Pak Jokowi sekarang berbeda. Ini pasti orang yang tidak pernah melihat Pak Jokowi 45 tahun yang lalu pasti akan melihatnya berbeda ya kan. Tapi bagi kita teman-temannya yang melihat Pak Jokowi sejak tahun 80 terus jadi wali kota, kita reuni, jadi gubernur reuni, jadi presiden reuni, sampai sekarang juga sering reuni. Enggak, ya Pak Jokowi di foto sama dengan Pak Jokowi yang sekarang presiden RI ke-7, enggak ada bedanya. Ya. Sementara itu, Saminuddin sendiri menceritakan soal perkuliahan dan juga jurusan yang diambil oleh Jokowi. Di luar itu, dirinya juga menceritakan pertemuan Roy Suryo CS dengan UGM beberapa waktu lalu. Tadi sempat bercerita soal ikut bertemu dengan Roy Suryo CS tadi. Ya, tadi saya ditanya oleh penggugat tentang itu pertemuan tanggal 15 April 2005. Itu seperti apa Pak? Yang di dalam itu kan banyak versi. Tadi Bapak mengatakan bahwa apa yang disampaikan di dalam beda dengan yang di luar. Gitu. Iya, begitulah kenyataannya. Kasus ini masih bergulir dan terus menjadi perhatian banyak pihak. Kubu Roy Suryo CS pun terbelah dengan 2 orang yang dicabut laporannya kini justru berseteru dengan mereka. Kini kita tunggu kelanjutan dari kasus ijazah Jokowi. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Sepekan hari ini. Saya, Gizi Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.